Ini kita akan membahas materi mengenai aljabar Boole. Nah, sesuai dengan nama penemunya, ya, George Boole, dia adalah seorang matematikawan dan filsuf Inggris yang lahir tahun 1800-an, 1815 ya. Jadi beliau inilah yang pertama kali mengemukakan mengenai aljabar Boole. Nah, dia merupakan penemu logika Boolean. Dan penemuannya ini merupakan dasar dari komputer digital modern yang saat ini banyak kita gunakan, ya. Jadi tak heran kalau pada akhirnya George Boole itu dianggap sebagai salah satu pendiri bidang ilmu komputer. Oke. Struktur aljabar Boole itu sendiri berupa seperti ini, ya. Jadi dia adalah sebuah himpunan dengan menggunakan operasi dan, atau, dan negasi. Juga menggunakan elemen, cuma elemen 0 dan elemen 1. Makanya biasa dinyatakan seperti ini. Ya. Aljabar Boolean, ya, Boolean dengan operator and, or, negasi 0 dan 1 ya, negasi atau not. Oke, seperti apa operasi-operasinya dan penggunaan elemen 0 dan 1? Ya, jadi ingat, perhatikan 0 dan 1 di sini beda dengan jadi aljabar Boole itu beda dengan bilangan biner, ya. Kalau aljabar Boole ya hanya dua angka, hanya 0 dengan 1. Kalau bilangan biner dia mengenali bilangan 0 dan 1 serta kombinasinya. Jadi bisa 1001, bisa 110 itu bilangan biner. Tapi kalau pada aljabar Boole tidak ada bilangan 1001, 110 tidak ya, hanya 0 saja, 0 to dengan 1 saja ya. Oke, mari kita lihat. Nah, ini operator yang pertama, operator dan ya, atau operator and, simbolnya seperti ini ya, V terbalik. Jadi kalau ada dua buah input, misalnya input X dan Y ya, maka X di n-kan dengan Y ya, maka dia akan bernilai 1 jika semua input yaitu X maupun Y dua-duanya bernilai 1, dan dia akan bernilai 0 jika lainnya, artinya jika tidak semuanya bernilai 1. Jadi kalau di sini ini gerbangnya, ini gambar gerbang logika N ya. Jadi di sini input A, ini input B. Kalau A-nya 1, B-nya juga 1, maka X-nya nanti output itu bernilai 1. Tapi kalau ada 1 ada 0 atau dua-duanya 0, maka nanti pasti di outputnya itu akan bernilai 0 ya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau X-nya 1, Y-nya juga 1, maka outputnya 1. Kondisi lain apakah dia 10 atau 01 atau 00, maka outputnya akan bernilai 0. Nah, gambar seperti ini ya, nilai-nilai seperti ini identik dengan perkalian. Coba lihat. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. Jadi supaya lebih mudah mengingat, operator N itu sama saja dengan perkalian. Ya, jadi dia hanya bernilai 1 kalau semua inputnya bernilai 1. Kalau ada nolnya, pasti dia bernilai 0. Ingat, semua yang dikali 0 pasti 0. Oke. Operator yang kedua yaitu operator OR, operator atau. Jadi dia gerbangnya itu dia agak melengkung di sini. Kalau N tadi dia lurus seperti ini, ya, ini lurus. Kalau OR dia melengkung, ya. Nah, kalau OR, jika semua inputnya bernilai 0, maka outputnya 0. Ya, hanya ini aturannya. Kalau semua inputnya bernilai 0. Oke, jadi kalau A-nya 0, B-nya juga 0, maka outputnya di sini juga 0. Kondisi lainnya selain 00, maka dia pasti akan bernilai 1. Jadi itu perbedaannya dengan yang operator N tadi. Jadi operator OR itu simbolnya seperti huruf V. Nah, lihat. Kalau 11 atau 10 atau 01, pokoknya bukan 0 semuanya inputnya, maka pasti outputnya bernilai 1. Tapi kalau inputnya semua bernilai 0, X-nya 0, Y-nya juga 0, maka pasti outputnya bernilai 0. Ya, nah kalau kita lihat ini sama saja dengan penjumlahan, ya. Nih, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Nah, ini yang bedanya. Kalau penjumlahan biasa, 1 ditambah 1, 1 ditambah 1 itu bernilai 2. Nah, kalau di OR
1 ditambah 1 itu bernilai 1. Nah, nanti ada jadi ingat ya, kenapa 1? Karena dia hanya mengenal 0 dan 1. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa bukan 0? Nah, nanti ada namanya operator XOR ya. Jadi dia kalau operator XOR 1 dengan 1 di sini outputnya dia bernilai 0. Ya, jadi kalau OR 1 tambah 1 dia 1 ya. Alias biasa juga orang kalau ini operator atau biasa juga dinyatakan sebagai operator penjumlahan. Jadi ingat itu ya. Operator yang ketiga adalah operator NOT. Jadi dia bentuknya seperti segitiga begini, seperti dioda, tapi bukan ya. Kalau dioda lurus di sini. Oke, operator negasi atau NOT ini berarti lawannya. Jadi kalau inputnya 1, outputnya 0 ya. Kalau inputnya 0, outputnya 1. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Jadi kebalikannya saja. Kalau A-nya di sini 1, maka pasti X-nya 0. Kalau A-nya 0, pasti X-nya 1 ya. Jadi itu negasi atau NOT. Oke, ini tadi yang saya bilang eksklusif OR. Ya, simbolnya seperti ini. Jadi dia seperti OR tapi ada lagi garis di sini. Jadi sama 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1. Nah, kalau di sini 1 1, jadi kalau tadi OR dia 1, di sini 0 ya. Ini eksklusif OR. Ya. Atau biasa juga dinyatakan bahwa kalau misalnya ini kan kalau 2 input, kalau 3 input, 4 input dan sebagainya, maka eksklusif OR itu menggenapkan nilai 1 ya, menggenapkan nilai 1. Oke, kita lihat contohnya. Buatlah tabel kebenaran untuk menentukan output dari gambar berikut ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, maka yang kita selesaikan dulu adalah yang pertama nih, operator. Jadi ada 2 operator. Ini adalah operator negasi atau NOT. Ini adalah operator, kalau lurus berarti operator N. Nah, inputnya X, maka yang keluar dari operator negasi di sini pasti adalah NOT X ya, nih. Ya, jadi yang keluar nanti NOT X. Nah, NOT X ini masuk menjadi input untuk gerbang yang kedua. Nah, masuk Y. Nih, jadi NOT X dan Y itu masuk menjadi input pada gerbang N, berarti dikali. Jadi nanti yang keluar di sini adalah perkaliannya nih, NOT X dikali Y. Jadi kita lihat kemungkinan nilai X dan Y itu ada 2 ya. Ada 4 kemungkinan. Dua-duanya bernilai 1 ya, 1 1, atau yang 1 1 yang lainnya 0, yang 1 0 yang lainnya 1, atau semuanya bernilai 0 ya. Nah, negasinya X, lawannya 1 0, lawannya 1 0, lawannya 0 1, lawannya 0 1. Nah, hasilnya NOT X ini kolom ketiga kita kalikan dengan kolom kedua. 0 kali 1 0, 0 kali 0 0, 1 kali 1 1, 1 kali 0 0 ya. Jadi seperti itu isinya. Oke, selanjutnya kita lihat ada beberapa sifat-sifat dari aljabar Boole. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Komutatif itu sama saja dengan pertukaran. Jadi kalau X dikali Y kita bisa tukar Y kali X. 1 kalau 1 kali 0 sama aja dengan 0 kali 1. Begitu juga penjumlahan, X tambah Y sama aja dengan Y tambah X ya. Oke, sifat yang kedua asosiatif ya. Jadi X kali Y baru hasilnya dikali dengan Z ya. Ingat, lihat di sini sama-sama kali atau sama-sama tambah itu asosiatif ya. Bedakan nanti dengan ada distributif ya. Jadi hasilnya ini sama jika kalau X dikali dulu dengan Z atau Y dulu dikali dengan Z ya. Begitu juga dengan penjumlahan. Nah, bedakan dengan distributif. Lihat, kalau distributif yang di luarnya kali, yang di dalam kurung tambah. Kalau di luarnya tambah, di dalam kurung itu kali. Jadi hasilnya dikali masuk. X kali Y ini ditambah. Ini tambah X kali Z ini. Ya, kalau ini X tambah Y dulu baru dikali X tambah Z. Ya. Nah, sifat identitas, semua bilangan berapapun kalau dikali dengan 1 pasti hasilnya tetap dirinya sendiri. Maka X di N kan dengan 1 tetap X.
Semua bilangan kalau ditambah dengan 0 pasti hasilnya tetap dirinya sendiri, identitasnya. Ya, makanya ditamakan hukum identitas. X ditambah 0 tetap X, ya. Oke, kalau sifat komplement, berapapun nilai X, apakah 0 atau 1, kalau dikali dengan notnya pasti hasilnya tetap 0. Ya, kalau ini 1 pasti notnya 0, kalau ini 0 pasti notnya 1, dikali pasti tetap 0, ya. Begitu juga dengan penjumlahan, ya. X kalau ditambah dengan not X lawannya, maka pasti hasilnya 1. Kenapa? Karena pasti yang satunya 1, yang lainnya 0. 1 tambah 0 ataupun 0 tambah 1 pasti tetap 1. Itu sifat komplement. Komplement itu lawannya. 1 X-nya 1 not X. Nah, idem, dari kata idem, ya, idempoten itu dari kata idem, itu artinya sama. Jadi hukum kesamaan, X kali X tetap X, 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0. Ya, ingat hanya nilai 0 dan 1 pada aljabar Bol. X tambah X, X. 1 tambah 1, 1. 0 tambah 0, tetap 0. Itu namanya hukum idempoten. Hukum ikatan. Semua bilangan kalau dikali 0 pasti hasilnya 0. Ya. Apalagi hanya angka 0 dan 1, ya, pasti hasilnya 0. Semua bilangan X, input X, apakah 0 atau 1, kalau ditambah dengan 1 pasti hasilnya tetap 1. Ini namanya ikatan, dia terikat, ya. 1 ditambah 1, 1. 0 tambah 1 juga 1. Oke, hukum absorpsi. Absorpsi ini penyerapan, jadi terserap. Jadi lihat panjang seperti ini, X kali Y tambah X, ingat dikali masuk, X tambah X dikali X tambah Y. Nah, nanti pasti hasilnya tetap X. X kali X ditambah X kali Y, pasti hasilnya juga tetap X. Jadi absorpsi diserap, ini Y-nya habis, hilang Y-nya, ya. Oke, hukum De Morgan. Ya, hukum De Morgan itu menyatakan ingkaran atau negasi atau not dari semua yang di dalam kurung itu adalah ingkaran dari masing-masing. Ya, masing-masing komponen-komponennya. Jadi lawannya X, not X, lawannya dan atau lawannya Y, not Y, ya. Ingkaran dari X tambah Y berarti lawannya X, not X, lawannya tambah kali lawannya Y, not Y, ya. Itu hukum De Morgan. Hukum absorpsi tadi sudah ini, ya, kelihatan sudah De Morgan. Oke, ini aplikasi dari aljabar Bol. Jadi salah satunya itu pada integrated circuit. Ini namanya IC ini banyak IC ya. Ini IC. Nah, ada kaki-kakinya. Nah, integrated circuit atau sirkuit terintegrasi. Makanya coba bandingkan sejarah komputer, ya. Zaman-zaman dulu itu komputer pertama itu bentuknya itu sangat besar, muat satu gedung. Ya, kalau biasa nonton dulu filmnya Power Rangers di zaman dulu, ya, Power Rangers itu komputernya Alpha itu besar sekali, satu gedung. Nah, seperti itulah komputer-komputer zaman dulu, ya. Nah, pada perkembangan selanjutnya akhirnya mulai mengecil sampai sekarang bisa kita genggam, ya. Jadi komputer itu mengalami perkembangan, ya. Nah, kalau dulu kenapa dia besar? Karena tabung-tabungnya itu besar. Yang digunakan masih komputernya itu pakai tabung di dalamnya, ya, tabung-tabungnya. Nah, alat-alatnya, resistornya, kapasitornya itu sangat banyak. Nah, dengan aljabar Bol, rangkaian-rangkaian logikanya itu, rangkaian-rangkaian listrik di dalamnya itu bisa disederhanakan, malah bisa disatukan dalam sirkuit yang terintegrasi. Itulah dinamakan IC, ya. Makanya dalam IC ini sudah memuat rangkaian-rangkaian yang menyederhanakan dari rangkaian sebelumnya. Makanya dalam perkembangan zaman semakin mengecil, ya, semakin simpel semuanya. Oke. Nah, berikutnya kita bisa lihat juga bahwa aljabar Bol itu bisa diaplikasikan pada saklar. Jadi kalau saklar itu artinya jembatan arus. Jadi kalau saklarnya terbuka seperti ini berarti arus tidak bisa mengalir, maka dia bernilai 0, arus listrik, ya. Nah, kalau saklarnya tertutup seperti ini berarti arus listrik bisa mengalir, ya, dari sumber listrik ke perangkat, maka dia bernilai 1, ya. Nah, kalau dua buah rangkaian listrik dirangkai seri, ya, dirangkai seri,
maka ternyata itu dia sama saja dengan operator dan. Nah, itu bisa kita lihat misalnya di sini 1, di sini juga 1. Jadi terhubung semuanya, maka arus bisa mengalir dari sumber tegangan ke perangkat. Maka di sini bernilai 1. Ya, outputnya bernilai 1. Kalau di sini 1, di sini 0, maka arus tidak bisa mengalir, jembatan di sininya terputus, maka tetap bernilai 0. Kalau di sini 0, di sini 1 terhubung, tetap tidak bisa mengalir karena di sininya terputus, maka tetap bernilai 0. Apalagi kalau dua-duanya terputus, tetap juga bernilai 0. Nah, kondisi seperti ini sama saja dengan operator N yang tadi. Kalau dua-duanya terhubung, baru dia bernilai 1. Ya, makanya operator N. Kalau paralel, dia sama dengan operator OR. Artinya apa? Pokoknya kalau ada salah satunya yang bernilai 1, pasti arus bisa mengalir dari sumber tegangan ke perangkat. Ya, jadi apakah di sininya 1, di sini 0, arus bisa mengalir lewat atas walaupun di sini terbuka. Kalau di sininya yang 0, di sininya 1, berarti arus bisa mengalir lewat bawah. Ya, kalau dua-duanya terbuka, maka arus tidak bisa mengalir sama sekali, maka dia di situ baru dia bernilai 0. Jadi 0 tambah 0 itu baru bernilai 0. Kalau dua-duanya 1 di atas dan di bawah, maka arus bisa mengalir, bisa lewat atas, bisa lewat bawah, makanya dia identik dengan operator OR. Oke, sampai di sini